Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aisyatul Motamimah Alwarda dengan NIM IST 2104076. Saya merupakan mahasiswa kelas TID semester 6. Di sini saya akan membuat topologi jaringan RT dan RWNet di aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, langsung saja kita lanjut tutorialnya. Yang pertama, setelah aplikasi Cisco Packet Tracer terbuka, kita langsung saja mengambil perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan satu buah server. Pergi ke bagian end device, lalu kita ambil satu server. Kemudian kita pergi ke One Emulation dan kita pilih satu PT Cloud di sini. Dan juga kita ambil juga satu buah DSL modem. Kemudian pergi ke bagian router dan kita ambil router yang bertuliskan 2811. Selanjutnya kita pergi ke bagian switch dan kita ambil satu buah switch yang bertuliskan 295024. Kemudian kita pergi ke bagian wireless device dan lalu kita ambil satu buah access point PT. Dan setelah itu yang kita butuhkan adalah perangkat gadget. Karena jaringan yang akan kita buat merupakan jaringan RT/RWNet, maka di sini saya akan asumsikan bahwa pengguna di sini menggunakan smartphone dan laptop. Baik, setelah selesai kita akan menuju ke bagian pemberian nama IP di setiap perangkat. Pilih Notus dan di sini saya akan tambahkan IP di bagian server 192.168.10 dan .2. Setelah menambahkan IP, di sini saya juga akan menambahkan default gateway. Di sini kita tulis 192.168.10 dan .1. Saya juga akan menambahkan nomor IP untuk router. Karena router di sini nanti akan kita sambungkan kepada dua port, maka di sini kita butuh dua tipe nomor IP. IP yang pertama kita samakan dengan default gateway dari server, yaitu 192.168.10 dan .1. Dan IP yang kedua yaitu ada 192.168.100 dan .1. Serta untuk masing-masing perangkat gadget kita akan gunakan IP DHCP. Baik, selanjutnya adalah perangkat perkabelan. Di sini kita akan pergi ke connection, kemudian kita pilih kabel strike, pilih ke bagian server, fast Ethernet 0. Kita tarik ke Cold PT dan pilih Ethernet 6. Selanjutnya kita pilih kabel WAN. Di sini kita klik bagian cloud. Kemudian klik modem 4. Kemudian tarik ke bagian DSL modem PT dan klik port 0. Kemudian kita pilih lagi kabel strike. Kita klik dari DSL modem ke router. Kemudian kita klik fast Ethernet 0. Kemudian kita pilih kabel strike lagi. Kita tarik dari router ke switch. Dan kemudian dari switch ke access point. Dan untuk masing-masing laptop kita akan tambahkan port wireless atau fitur wireless di sini. Klik di bagian laptop, kemudian kita matikan tombol on off, copot port yang sudah terpasang di laptop. Kemudian pilih PT laptop NM1W. Kemudian kita pasang portnya ke badan laptop. Dan kita akan kembali aktifkan laptopnya. Hal yang sama juga berlaku untuk laptop 1.
Selanjutnya kita juga akan men-setting server di sini. Klik di bagian server, kemudian kita pergi ke config dan kita klik DNS. Kemudian nyalakan DNS service dan tulis, dan kemudian kita isi name di sini. Seperti contohnya kita kasih internet, dan kita juga akan mengisi addressnya. Kita akan isi DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita add dan pergi ke bagian desktop. Di bagian desktop kita akan klik IP configuration. Masukkan nomor IP address seperti yang telah kita tulis di awal video tadi di penamaan IP, yaitu 192.168.10 dan .2. Kita klik di bagian subnet mask, otomatis akan terisi, dan kemudian kita juga akan mengubah default gateway-nya seperti yang kita tentukan tadi di awal video juga, yaitu 192.168.10 dan .1. Untuk DNS server kita akan isi seperti DNS server yang kita buat, yaitu 8.8.8 dan .8. Jika sudah, kita bisa close dan kita masuk ke bagian Cloud PT. Pergi ke bagian config dan klik DSL. Klik di bagian modem 4, pilih opsi modem 4 dan Ethernet 6. Jika sudah, tandanya kita sudah menghubungkan kabel dari modem 4 ke Ethernet 6. Kemudian klik add dan kita sudah bisa close. Selanjutnya kita masuk ke bagian router, pergi ke config, masuk ke fast Ethernet 0. Kita nyalakan dulu port statusnya, kita on kan dan masukkan IP yang pertama, yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita klik subnet mask, di situ akan terisi secara otomatis, dan kemudian kita masuk ke bagian fast Ethernet 0/1. Kita juga akan on kan di sini. Setelah itu kita akan isi IP yang kedua, yaitu 192.168.100.1. Kita klik di bagian subnet mask dan di situ juga akan terisi secara otomatis. Selanjutnya kita akan masuk ke menu CLI, lalu klik dan ketik di bagian sini yaitu IP DHCP pool, dan kita juga ketik Redware 1, klik enter. Kemudian kita akan mengetik default, klik router dan kemudian enter. Kita ketikkan default strip router dan kita masukkan IP dari fast Ethernet 0/1, yaitu 192.168.100 dan .1. Kemudian enter lagi, kita ketikkan net dan kemudian kita masukkan IP dari fast Ethernet 1, yaitu 192.168.100. Tapi di sini kita akan ubah angka belakangnya, yaitu kita ubah ke angka 0. Kemudian kita juga akan mengetikkan subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter kembali, kita akan ketikkan di sini DNS strip server dan kita akan masukkan DNS dari Google seperti yang kita tulis tadi, yaitu 8.8.8.8. Kemudian enter kembali dan kita ketik exit. Selanjutnya kita akan mengatur access point. Kita akan pergi ke bagian config, klik port 1, ubah nama port status menjadi Redware. Maaf, saya ralat, maksud saya kita ubah nama SSID-nya menjadi Redware. Dan untuk password kita bisa klik di WPA2-PSK. Di sini kita masukkan password yang kita inginkan. Di sini saya akan menuliskan 123456778. Kemudian close, kita masuk ke bagian smartphone. Kemudian pergi ke config, klik wireless.
dan ubah SSID dengan passwordnya sesuai yang telah kita tentukan tadi. Kita juga di sini akan merefresh IP dari smartphone. Pilih klik static di bagian di sini, kita klik static, kemudian kita pindahkan kembali ke DHCP dan dengan otomatis IP akan berubah. IP akan menyesuaikan dengan IP yang telah kita tentukan tadi. Kita akan lakukan hal yang sama kepada masing-masing gadget dan laptop. Baik, ketika kita sudah lakukan configuration kepada semua perangkat, kita akan mengujinya dengan mengirim surat. Di sini kita akan klik di bagian Mail Tools, lalu kita akan coba hubungkan dari perangkat server ke router. Baik, di sini successful. Lalu dari perangkat router ke salah satu perangkat gadget. Contohnya ke laptop. Di sini violet, namun jangan khawatir, kita bisa coba sekali lagi. Nah, dan hasilnya sudah successful. Kemudian kita akan coba ke perangkat lainnya. Jika tidak successful atau jika violet, kita bisa mengulanginya sekali lagi. Baik, sudah successful semua. Baik, mungkin itu saja topologi jaringan RT RW-NET yang saya buat pada UAS kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya atas nama Aisyatul Mutamimah Alwardah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.